Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk mengkaji fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema fikih sirah kita pada kesempatan kali ini adalah pelajaran dari kisah renovasi Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Apa itu Ka'bah? Subhanallah. Apa itu Ka'bah? Gak ada yang tahu Ka'bah. Dan selama ini kita sholat menghadap kemana? Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin. Bentuknya apa? Bentuknya bangunan kubus. Bentuknya bangunan kubus yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah adalah merupakan sebuah rumah
suci milik Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah ini sebagai salah satu di antara menara tauhid. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pusat peribadahan para manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ja'alallahu al-Ka'batal harama qiyaman linnas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadahan. Jadi makanya kalau kita sholat menghadap kemana? Menghadap ke arah Ka'bah. Dan juga Ka'bah adalah merupakan bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, alias bangunan yang digunakan untuk tempat beribadah. Bangunan yang digunakan untuk tempat beribadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. Dalam surat Ali Imran ayat 96 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun, rumah yang pertama kali dibangun sebagai tempat beribadahnya manusia adalah rumah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Berarti yang bangun siapa? Siapa yang bangun? Allah. Yang bangun Allah. Allah sendiri yang bangun? Ya tentu melalui perantara makhluknya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa yang pertama kali bangun itu malaikat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pertama kali yang bangun Ka'bah itu malaikat. Terus terang saya belum mengkaji lebih dalam tentang keabsahan riwayat tersebut. Tapi saya akan bawakan sesuatu yang sudah ma'ruf di telinga kita, bahwa yang merintis pembangunan tersebut adalah siapa? Nabi Ibrahim dan putranya. Siapakah dia? Nabi Ismail. Dan itu Allah rekam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah wahai Muhammad, manakala Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Meninggikan pondasi Ka'bah berarti kalau kita lihat secara letterlock, seakan-akan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun itu sudah ada apanya? Sudah ada pondasinya. Mungkin dari sinilah ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pertama kali dibangun itu bukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanya membangun bangunan di atasnya saja. Tapi ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Dan ini tidak kita kaji saat ini karena inti pengajian kita bukan di sini. Inti pengajian kita adalah ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam atau alaihimassalam, bangunan Ka'bah itu seperti itu sampai pada zaman orang-orang Quraisy. Dan saat orang-orang Quraisy menjumpai kondisi Ka'bah
Saat itu kondisi Ka'bah itu sangat memprihatinkan. Karena dinding-dindingnya Ka'bah itu hanya terbuat dari batu yang ditumpuk-tumpuk tanpa memakai semen, belum ada. Tanpa memakai perekat, ya, tanpa memakai adonan. Jadi cuma batu, tumpuk batu gitu. Kemudian tingginya itu hanya setinggi manusia. Kalau sekarang kan tinggi ya. Kalau kita lihat Ka'bah sekarang itu ada sekitar belasan meter. Kalau dulu ketika zamannya Quraisy, bangunan Ka'bah itu hanya setinggi manusia, kemudian gak ada atapnya. Sehingga sering terjadi pencurian barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Sudah kayak gitu, terdiri dari batu yang cuma ditumpuk-tumpuk, gak ada plesternya. Sudah kayak gitu, daerah Ka'bah itu daerah yang rendah. Sehingga kalau hujan deras, pertama kali yang banjir mana? Ka'bah. Pada suatu masa sekitar 5 tahun sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. 5 tahun sebelum Nabi kita SAW diangkat menjadi Nabi. Berarti saat itu usia beliau berapa? Berapa? 35. Karena Nabi diangkat, karena Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur 40. 5 tahun sebelum beliau diangkat, berarti saat Nabi SAW berusia 35 tahun, Allah menakdirkan hujan yang sangat deras sampai terjadi banjir bandang di kota Mekah, dan yang pertama kali jadi korban apa? Ka'bah. Banyak dinding-dindingnya yang ambruk karena ketabrak banjir bandang. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy mulai berpikir, gimana caranya supaya Ka'bah ini kuat, kokoh, dan tidak mudah ambruk. Mereka bermusyawarah. Ketika mereka bermusyawarah sedang membahas tentang rencana renovasi Ka'bah, termasuk di dalamnya bentuknya, arsiteknya, sampai diceritakan saat itu mereka itu menyewa seorang arsitek dalam tanda kutip dari Romawi. Namanya adalah lebih terkenal dengan Bakum. Namanya siapa? Bakum. Ya. Seorang arsitek untuk mengarsiteki Ka'bah itu bagaimana supaya lebih kuat. Selain arsitek yang mereka pikirkan, mereka juga memikirkan sumber dana. Salah satu di antara tokoh sepuhnya mereka yang bernama Abu Wahab bin Amr, mereka mengatakan, dia mengatakan, wahai Quraisy, jangan sekali-kali ada di antara kalian yang menyumbang untuk pembangunan Ka'bah ini kecuali dari sumber yang halal. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang nyumbang dari sumber yang haram. Contohnya, kata dia, hasil pelacuran. Contoh yang lain, hasil riba. Contoh yang lain, hasil kezaliman, ngerampok atau ngerampas. Jangan sekali-kali, ini wanti-wanti dari tokoh sepuhnya mereka, jangan sekali-kali ada di antara kalian yang memasukkan uang haram ke dalam donasi renovasi Ka'bah. Akhirnya mereka semua sepakat, ya sudah, kita kumpulkan yang halal-halal saja.
Setelah dana terkumpul, tinggal siapa yang mulai merobohkan Ka'bah. Merobohkan Ka'bah ini bukan pekerjaan yang ringan. Karena Ka'bah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata mereka. Ayo, siapa yang mulai? Karena dia sikut-sikutan. Kono di situ. Lah kualat lah. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani untuk mulai menghancurkan Ka'bah. Maka berdirilah seorang di antara tokoh mereka yang bernama Al-Walid. Namanya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Kata Al-Walid, wahai orang-orang Quraisy, apa sih maksud kalian menghancurkan Ka'bah? Saya tanya sama mereka, sama Walid, tanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang lagi ketakutan untuk menghancurkan Ka'bah. Apa sih tujuan kalian menghancurkan Ka'bah? Apakah tujuan kalian merusak Ka'bah? Ini pertanyaannya. Atau tujuan kalian ingin memperbaiki Ka'bah? Ditanya sama siapa tadi? Walid. Mereka otomatis mengatakan, ya enggak lah, kami tujuannya adalah ingin memperbaiki. Nah, kata Al-Walid, kalau tujuan kalian ingin memperbaiki, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berbuat baik kepada hamba-hambanya yang ingin berbuat baik. Kenapa takut? Ya sudah, kamu dulu aja yang apa? Yang bongkar kalau memang kamu yakin. Nah, akhirnya betul. Diceritakan Al-Walid sendirian mulai bongkar Ka'bah. Ya saat itu belum ada bulldozer. Belum ada bulldozer, dengan alat seadanya. Mulai dibongkar satu persatu. Dor. Seharian kerja nggak ada yang bantu. Karena semuanya masih takut. Sampai sore nggak ada kejadian apa-apa. Belum ada yang mau turun tangan. Mereka mengatakan kita tunggu semalam. Kita tunggu semalam. Kira-kira apa kejadian yang akan menimpa Al-Walid? Ternyata betul. Ditunggu semalam, keesokan harinya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Al-Walid sehat walafiat. Setelah melihat sendiri Al-Walid gak kena apa-apa, orang kualat, orang kejang-kejang, orang mendem. Akhirnya mereka semuanya gemeruduk berbareng-bareng untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah Ka'bah rata dengan tanah, baru kemudian mereka bagi. Karena orang-orang Quraisy itu terdiri dari suku-suku, kabilah-kabilah. Masing-masing mengambil bagian. Oh, kamu sebelah sana, oh kami sebelah sini, kami sebelah sini, kami sebelah sini. Masing-masing suku membangun satu sudut. Guyub, rukun, gotong, royong. Dan Nabi kita Muhammad SAW ikut di situ. Nabi kita SAW ikut bangun, ikut ngangkati batu. Dan itu dikisahkan di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan dari salah seorang sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Lamma buniyatil Ka'batu dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yanqulanil hijarah." Ketika Ka'bah sedang direnovasi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Pamannya Nabi SAW. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW beserta paman beliau yaitu Al-Abbas ikut ngusung manggul batu. Ikut manggul batu untuk membantu renovasi Ka'bah.
Mereka orang-orang itu biasa pakai gamis, pakai saub. Karena pakai saub tentu kan repot kan ya jalannya ya. Karena pakai saub maka jalannya repot. Masing-masing dari orang-orang yang bekerja saya itu semuanya pada cincing. Apa cincing? Diangkat kainnya sampai auratnya ada yang tersingkap, pahanya. Nah, bukan aurat besarnya, pahanya pada tersingkap. Al-Abbas melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaiannya nggak dicincing, sarungnya nggak dicincing, gamisnya nggak dicincing. Nabi SAW tetap seperti biasa saja. Maka Al-Abbas berkata, ij'al izaraka ala raqabatik. Wahai Muhammad, taruhlah sarung kamu, angkatlah sarung kamu untuk menutupi pundak kamu. Jadi pundaknya ditutupi dengan kain supaya ketika ngangkat batu, pundaknya itu tidak lecet. Sebagaimana yang lain, lihat itu pada semuanya pada cincing semuanya. Kamu masa nggak cincing sendirian? Diberi masukan oleh pamannya, siapa tadi namanya? Al-Abbas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengangkat sarungnya, mau cincing tadi itu, kharra ilal ard. Nabi ketika baru akan mengangkat langsung beliau pingsan. Belum ngangkat ini, baru akan ngangkat. Nabi SAW langsung pingsan. Wa tamahat aynahu ila as-sama'i faqala arini izari fashaddahu alaihi. Ketika beliau siuman, beliau langsung memandang ke langit dan beliau mengatakan, mana sarungku, mana sarungku. Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tersingkapnya aurat beliau. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut membangun Ka'bah. Sudah gotong royong. Saya nggak tahu di situ, belum saya temukan disebutkan berapa lama mereka merenovasi Ka'bah. Yang penting singkat cerita, sudah dibangun itu Ka'bah sampai ke bagian Hajar Aswad. Dan kisah ini sering kita dengar. Sejak kita SD kita sudah mendengar. Sampai di bagian Ka'bah yang isinya adalah Hajar Aswad. Masing-masing dari kaum mereka menganggap mereka lah yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad di posisinya yang semula. Karena Hajar Aswad adalah merupakan salah satu hajar atau batu yang memiliki keistimewaan di dalam agama kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan bagi kita yang bertawaf di sekeliling Ka'bah untuk mencium batu tersebut. Itu adalah satu-satunya batu di dalam agama kita yang disunnahkan untuk dicium. Tidak ada batu lain di muka bumi ini yang disyariatkan untuk dicium. Sekalipun itu batunya ponari. Ya. Sekalipun itu batunya ponari tidak disyariatkan untuk dicium. Satu-satunya batu yang disyariatkan untuk dicium cuma Hajar Aswad saja. Batu yang mulia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa itu batu diturunkan dari mana? Dari surga. Awalnya batu itu putih, kemilau, bersih. Lama-lama yang putih itu jadi apa? Hitam. Makanya namanya Hajar Aswad. Aswad itu artinya hitam, batu hitam. Sebutkan dalam beberapa riwayat, kenapa putih itu berubah menjadi hitam? Karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga batu yang awalnya putih itu menjadi hitam. Ketika sampai posisi Hajar Aswad, masing-masing kaum, masing-masing kabilah merasa kamilah yang paling berhak untuk mengembalikan kepada posisinya. Sampai terjadi hampir pertumpahan darah.
Pembangunan Ka'bah diskors sampai 4 hari. Dan masing-masing kaum menunjukkan unjuk gigi bahwa kamilah yang paling berhak. Di antara suasana yang menggambarkan betapa gentingnya saat itu, satu kabilah namanya Bani Abdiddar. Mereka datang membawa baki. Tahu baki? Baki bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Nampan. Membawa nampan isinya darah. Isinya darah. Bani Abdiddar melakukan sumpah beserta dengan Bani Adi bin Ka'ab. Semuanya tangannya mereka memasukkan tangan mereka ke baki yang isinya loyang yang isinya darah itu tadi. Dan mereka bersumpah tidak akan mau untuk mengalah. Harus mereka yang mendapatkan keistimewaan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Kondisi tambah panas. Hampir terjadi pertumpahan darah, betul-betulan perang di antara kabilah Quraisy. Melihat kondisi yang semakin panas itu, salah satu tokoh Quraisy tokoh tua mereka, tokoh sepuh mereka, memberikan sebuah usul. Dia namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini memberikan usul kepada kaum Quraisy. Kata dia, ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi. Awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fihi. Kata beliau, wahai kaum Quraisy, kalian ini lagi ribut. Kalian sepakat enggak untuk mengangkat salah satu di antara kita sebagai hakim yang akan mengadili perselisihan di antara kita saat ini? Siapakah dia hakimnya? Hakimnya adalah manusia yang masuk lewat pintu masjid ini pertama kali. Mereka lagi ngumpul ini, kemudian mereka mengatakan, kita lihat siapa yang masuk pertama kali dari pintu masjid ini, dialah yang akan mengadili masalah ini di hadapan kita semuanya. Setuju? Setuju nggak? Setuju lah, masa nggak setuju? Setuju, kata mereka. Akhirnya semuanya melihat ke arah pintu masjid, nunggu siapa yang kira-kira masuk pertama kali lewat pintu tersebut. Begitu masuk pertama kali, ternyata yang masuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepakat orang-orang Quraisy, mereka berkata, hadzal amin radina hadza Muhammad. Saat itu orang-orang Quraisy mengatakan, ini yang masuk adalah manusia yang terpercaya. Karena Nabi kita SAW punya gelar namanya Al-Amin. Ini yang masuk sekarang adalah Muhammad Al-Amin. Dialah orang yang sangat terpercaya. Begitu yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu semua orang Quraisy mengatakan, hadzal amin radina. Ini yang masuk adalah seorang yang terpercaya, kami semuanya rela, ridho, sepakat dengan beliau sebagai pengadil, sebagai hakim di antara kita. Akhirnya ketika orang-orang Quraisy, bisa antum bayangkan, yang awalnya tadi ada yang sumpah darah, Bani apa tadi? Baru aja saya sampaikan. Bani apa tadi? Biasanya yang nulis anak-anak kecil. Bani apa tadi? Ada yang nulis nggak? Atau yang besar-besar lah. Yang kecil-kecil nggak nulis, yang besar-besar mungkin nulis. Bani Abdiddar. Bani Abdiddar dengan Bani Adi bin Ka'ab.
Semuanya menerima, manakala yang masuk adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sudah, akhirnya Nabi kita SAW, karena semuanya sudah sepakat bahwa beliau yang akan mengadili dalam kasus perselisihan ini, maka Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sekarang bentangkanlah kain. Bentangkanlah kain. Kemudian beliau SAW meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Lalu masing-masing kabilah mengirim perwakilannya untuk memegang pojok-pojok kain. Setelah semuanya megang, ayo kita angkat bareng-bareng. Diangkat bareng-bareng menuju ke mana? Menuju ke tempatnya Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Ya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh ya, tapi subhanallah ya. Jaraknya nggak terlalu jauh mungkin. Tuh, renovasi masa ditaruh jauh-jauh nanti hilang nanti. Paling dekat saja, tapi subhanallah. Ya. Dengan apa yang diusulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pertumpahan darah tadi bisa terhindari. Setelah sampai ke posisinya, semuanya ngangkat, kemudian Nabi kita SAW, beliau yang mengangkat Hajar Aswad ini dikembalikan kemana? Ke tempatnya semula. Terjadilah perdamaian di antara mereka. Dan ceritanya, karena mereka sudah sepakat bahwa hanya uang yang halal yang boleh disumbangkan dalam pembangunan Ka'bah, akhirnya uang mereka apa? Kurang. Ka'bah yang awalnya bangunannya itu seperti huruf D. Huruf D kayak apa? Menonjol ya. Ada sisi yang apa? Menonjol. Ada sisi yang menonjol kayak gini. Karena kurang dana, akhirnya mereka bikin bentuknya kotak. Bentuknya cuma kotak kubus. Adapun apa ini? Lengkungan ini itu mereka nggak masukkan dalam bangunan, tapi mereka kasih tanda. Ini yang biasa diistilahkan dengan Hijir Ismail. Kalau antum ke Mekah atau lihat foto Ka'bah, itu ada kotak kayak gini ya, ada gambar kubus, kemudian di salah satu sisi ada lengkungan. Ada lengkungan setengah lingkar. Itu bagian dari Ka'bah. Makanya kalau antum pengen sholat di dalam Ka'bah, nggak harus masuk ke Ka'bah, karena itu hanya orang-orang yang istimewa saja. Presiden bisa masuk. Itu apa? Nah, sulit masuk ke situ. Ya. Jadi kalau pengen sholat dalam Ka'bah, sholat saja di mana? Di dalam lengkungan ini, di dalam setengah lingkaran ini, yang paling temboknya cuma sekitar seginilah, ya, seleher saya. Nanti Anda masuk ke situ, disitulah masih dalam Ka'bah. Kenapa kok itu nggak dimasukkan pada zamannya itu, yaitu pada zamannya siapa? Pada zamannya Quraisy, karena mereka kehabisan duit. Sebab mereka sudah berkomitmen tidak mengumpulkan dana kecuali dana yang bersih. Ini adalah selesai kisahnya Quraisy. Berarti sebenarnya bangunan Ka'bah aslinya itu bentuknya bukan seperti sekarang. Aslinya adalah bentuknya seperti huruf apa? Huruf D. D tapi agak nonjol. D agak gede. Ya. Perutnya agak gede D-nya itu. Itu pada zaman Nabi SAW. Ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi, beliau sebenarnya pengen untuk mengembalikan Ka'bah ini seperti bangunan dulu ketika masa siapa? Ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok beliau nggak jadi melakukan itu? Kata Nabi SAW, aku takut
Orang-orang Quraisy nanti yang baru masuk Islam pada murtad. Karena awamnya mereka mengira nih Muhammad apa-apa dirubah, sampai Ka'bah pun dirubah. Karena tidak semua orang paham sejarah. Akhirnya oleh Nabi SAW dibiarkan seperti semula. Tidak dihancurkan oleh beliau, dibangun seperti zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian dirubah seperti pada zaman Nabi Ibrahim di masa Abdullah ibnu Zubair. Di masa Abdullah ibnu Zubair dibangunlah Ka'bah seperti pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuknya dikembalikan seperti itu. Tapi kok sekarang kembali seperti semula lagi? Karena pada zamannya Abdul Malik ibnu Marwan, beliau mengira bahwa Abdullah bin Zubair ini bangun Ka'bah itu karena hasil ide dia pribadi. Abdul Malik ibnu Marwan ini ngira bahwa bangunan yang benar itu ya seperti ketika zamannya Quraisy dulu. Cuma kotak, kemudian ada bundaran. Akhirnya sama Abdul Malik ibnu Marwan dihancurkan lagi. Dihancurkan lagi, kemudian dibangun seperti awal. Yang sekarang ada. Setelah itu baru tahu beberapa saat bahwasanya ternyata yang benar itu seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair. Ya sudah kalau gitu kita hancurkan lagi. Wah, rajaji bolak-balik hancur. Imam Malik rahimahullah beliau mengingatkan, saat itu beliau ulama yang tersohor memberikan masukan bahwa sudah enggak usah. Nanti jangan-jangan setiap ada raja dibongkar, bongkar bolak-balik. Sudah enggak usah, seperti semula saja, seperti apa yang dilakukan oleh Quraisy sampai sekarang. Karena dikhawatirkan nanti ada image, ada prasangka bahwa setiap penguasa itu bebas untuk mengotak-atik Ka'bah. Jadi bisa saja nanti suatu saat ada orang, karena kalau itu dibongkar, nanti suatu saat ada orang yang pengen bongkar Ka'bah kemudian dibangun tingkat 5 misalnya. Itu kan mungkin saja ada orang yang mandan keblinger kan mungkin saja kan. Makanya sekarang Ka'bah seperti posisi semulanya. Ini adalah kisah renovasi dari Ka'bah al-Musyarrafah. Apa pelajaran bisa kita petik dari kisah tersebut? Inilah porsi yang kita agak berpanjang lebar di sini. Sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran penting. Ada 4 pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah renovasi Ka'bah. Yang pertama adalah pentingnya sumber yang halal. Yang pertama adalah pentingnya sumber penghasilan yang halal. Sebagaimana kita dengar tadi bahwa orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka itu masih musyrik, ternyata mereka tahu bahwa sumber yang haram itu nggak baik. Padahal saat itu mereka udah masuk Islam apa belum? Belum. Di dalam kesyirikan mereka tahu dan paham bahwa yang mereka lakukan saat ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia, sehingga sumbernya pun harus halal. Ini yang dipraktekkan oleh musyrikin Quraisy pada zaman itu. Anehnya, sebagian kaum muslimin di zaman ini sudah kenal ajaran Islam, kok malah kurang memperhatikan sumber penghasilan. Ada ungkapan mereka mengatakan, lah rasa mikir sing haram, orang rasa mikir sing halal, sing haram be angel. Ada orang ngomong kayak gitu? Ada. KTP-nya apa? Islam. Sebagian, enggak semuanya. Sebagian dari kaum muslimin tidak sadar tentang pentingnya sumber penghasilan yang halal. Orang musyrikin Quraisy yang belum mengenal Islam saja tahu. Subhanallah.
Bahkan di zaman kita ini ada sebagian orang yang berhaji dengan uang korupsi. Tuh, maksudnya kan baik. Maksudnya kan baik, pengen haji. Ya enggak apa-apalah korupsi dikit-dikit. Korupsi dikit-dikit. Terus sudah kayak gitu ngeles lagi. Apa ngelesnya? Haji kan menghapuskan dosa. Nanti kalau saya korupsi haji, nanti kan dosanya apa? Bersih semuanya. Bawa dalil lagi. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang haji, saat hajinya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan negatif dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, diantaranya adalah hubungan suami istri dan mukaddimahnya, maka dia akan pulang dari hajinya dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih. Ora apa-apa, korupsi disit mau nembe kaji, berkaji dosanya bersih. Malah bukan cuma bersih, malah bisa masuk surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala lain kecuali surga. Mbok penak, mbok korupsi mlebu surga. Subhanallah. Ini gimana nih jawabnya? Orang-orang seperti ini jawabnya gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ini perlu dijawab nih, kalau nggak dijawab nanti tambah banyak korupsi nanti. Ada yang bisa jawab ini? Gimana jawabnya? Nggak ada yang jawab berarti benar ini ya. Benar apa salah? Salah. Jawabnya gimana? Pas? Nggak ada yang mau jawab? Jawabannya, haji yang mabrur itu kan haji yang diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang bisa menghapuskan dosa adalah haji yang mabrur. Sekarang di antara syarat supaya amalan itu diterima, termasuk di dalamnya haji, sumber dananya itu harus halal. Jadi supaya orang hajinya diterima, sumbernya harus halal. Saya pernah dengar cerita, ada seorang, maaf ini, menjadi pelacur supaya bisa naik haji. Allahu Akbar. Jadi mengumpulkan dana dari melacurkan diri, nanti setelah kumpul dana ONH bayar ke bank berangkat haji. Subhanallah. Orang-orang musyrikin Quraisy saja tahu bahwa melakukan kebaikan sumbernya harus baik. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasanya melakukan ibadah termasuk di dalamnya haji itu harus modalnya itu yang bersih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang artinya, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah sekarang korupsi baik apa jelek? Jelek, gak akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok pede banget orang ini, tahu-tahu merasa dosanya udah dihapus. Lo amalan anjenengan itu belum tentu diterima, bahkan bisa jadi nggak diterima karena sumbernya adalah dari sesuatu yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik saja. Terus
Kalaupun Anda kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu haji Anda diterima. Ini cuma kalau ya, ini cuma andai-andai saja. Andaikan memang ibadah Anda diterima sama Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dosa yang Anda lakukan itu bukan termasuk dosa yang bisa dihapuskan dengan mudah. Yaitu kaitannya dengan haknya Bani Adam. Korupsi itu kaitannya dengan hak Bani Adam atau bukan? Yang dikorupsi duitnya siapa? Duitnya masyarakat. Kalau dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah gugur kecuali seandainya dimaafkan oleh Bani Adam tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adz-dzulmu tsalatsah." Kezaliman itu ada 3 jenis. Salah satu di antara 3 jenis tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzulmun la yatrukuhullah." Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kezaliman tersebut? Ammal ladzi la yatruk faqassallahu ba'dahum min ba'd. Dosa kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan sama Allah adalah dosa yang kaitannya kezaliman seorang hamba dengan yang lainnya. Ini tidak akan dimaafkan sampai hamba tersebut yang memaafkan. Berarti wong sing korupsi gue kudu njaluk ngapura mang wong pira gue? Penduduk Indonesia berapa jumlahnya? Berapa? 200 juta? Itu kapan itu? Sensus kapan itu? Subhanallah. Seandainya orang-orang musyrikin Quraisy saja tahu betapa pentingnya sumber penghasilan yang halal, kok ada orang Islam nggak tahu? Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita kalah dengan musyrikin Quraisy. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, pentingnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat tadi usulannya dari Nabi SAW? Apa usulannya tadi? Usulan Nabi apa tadi? Idenya? Gelar kain, kemudian masing-masing kabilah memegang ujung-ujungnya, kemudian gotongan bareng. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, nyong bisa lah, nyong bisa memberikan ide seperti itu. Mungkin ada yang memikirkan seperti itu. Oh gampang, masa kayak gitu saja mereka nggak kepikir. Mungkin ini akan terlontar dari mulut kita. Tapi kalau misalnya kita lihat siapa-siapa yang hadir saat itu, rata-rata yang hadir saat itu adalah mereka para cerdik cendekia orang-orang Quraisy. Orang-orang pinter, tokoh-tokoh, bangsawan-bangsawan yang jumlahnya puluhan mungkin atau bahkan ratusan. Saat itu tidak ada satupun di antara mereka yang kepikiran seperti apa yang dipikirkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Padahal mereka adalah orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdik, para tokoh masyarakat, orang-orang yang bijak. Kok bisa-bisanya nggak ada satupun di antara mereka kepikiran seperti apa yang dipikirkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukannya mikir ide itu, malah mikir gawa apa tadi? Gawa nampan isinya getih. Subhanallah, kok nggak mikir gimana caranya supaya orang ini nggak perang, malah bawa nampan isinya darah. Semakin panas kondisinya. Kok bisa Nabi SAW kepikiran dengan ide seperti itu? Jawabannya adalah karena taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW mendapatkan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ide tersebut. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa supaya kita tepat untuk menjalankan sesuatu permasalahan, maka kita sangat membutuhkan sesuatu yang namanya taufik. Taufik itu petunjuk. Taufik itu petunjuk dari Allah. Saya yakin banyak di antara kita sering menghadapi masalah. Entah itu masalah di rumah tangga, entah itu masalah di kantor, entah itu masalah di sekolah, entah itu masalah di masyarakat. Kadang-kadang kita tertuntut untuk memberikan solusi secepat mungkin. Dan banyak mungkin di antara kita pernah menghadapi masalah, suruh milih antara A dan B, akhirnya yang dipilih B ternyata yang benar apa? A. Segampangannya. Suatu saat jenengan lagi bepergian naik motor menuju ke suatu alamat, belum pernah ke situ. Sampai di jalan ada persimpangan, satu ke kanan, satu mana? Ke kiri. Milih sing endi? Itulah contoh ringannya saja. Milih jalan antara A atau B. Itu saja kita membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bojone ya menganak Pak, suaminya mengatakan ke sana, istrinya mengatakan ke sini, anaknya mungkin lain lagi nanti. Ya balik maning Pak, terus bingung iki. Ini sing bener iki. Dalam permasalahan untuk menentukan sesuatu, memilih suatu pendapat, itu membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya solusi yang kita pilih itu benar-benar seperti apa yang kita harapkan. Dan Nabi SAW mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan ide yang ide itu subhanallah langsung diterima sama masyarakat. Bagaimana Ustaz caranya supaya kita mendapatkan taufik dari Allah? Caranya yang paling besar adalah kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dalam keseharian kita berusaha untuk beribadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada masalah apa, kita ingin menentukan suatu keputusan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mengambil jalan yang benar. Sebaliknya, kalau orang banyak maksiat, maka biasanya pilihannya itulah pilihan yang tidak tepat. Makanya kalau lagi rembukan musyawarah gitu, entah itu di keluarga, entah itu di RT, ya, entah itu di RW, entah itu di kantor, entah itu di instansi, kalau lagi rembukan, jangan lupa minta pendapat dari orang-orang yang soleh. Walaupun namanya tidak mesti harus soleh. Ya. Kadang-kadang ada orang namanya soleh tapi tidak soleh. Ada orang yang namanya bukan soleh tapi soleh. Di dalam sebuah riwayat disebutkan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah kalian dari firasatnya mukmin. Hati-hatilah kalian dari firasat. Ya, firasat itu bukan perdukunan. Ya. Dari firasat, dari pertimbangan seorang mukmin. Kenapa? Karena mereka memandang dengan bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya kalau ada masalah besar, mau menyelesaikan masalah itu, setelah dimusyawarahkan, mintalah pertimbangan kepada orang-orang yang soleh-soleh, orang yang berilmu. Kemudian mereka memberikan pertimbangannya. Kalaupun itu Anda anggap baik, lanjutkan. Kalau tidak, ya mungkin meminta pertimbangan kepada yang lainnya. Dan jangan lupa beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah renovasi Ka'bah adalah tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara.
Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Saya tanya, bangun Ka'bah bagusnya kotak atau huruf D? Bagus mana? Bangun Ka'bah bagusnya bentuknya kotak atau bentuknya kayak huruf D? Lebih bagus mana? Bagus mana? Kotak? Huruf D? Kenapa lebih bagus huruf D? Karena sesuai dengan aslinya. Tujuan ini bagus nggak? Bagus. Membangun Ka'bah seperti aslinya itu tujuan yang bagus. Akan tetapi tujuan yang bagus ini tidak boleh menghalalkan segala cara. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya orang-orang Quraisy itu tidak boleh mengumpulkan harta sembarangan demi supaya membangun Ka'bah seperti huruf D. Tapi mereka tetap konsisten untuk mengumpulkan harta yang halal walaupun akhirnya bentuknya Ka'bah cuma kubus. Tujuan yang mulia tidak menghalalkan segala cara. Ustaz, saya pengen sedekah tapi nggak punya duit. Terus gimana caranya? Ini banyak orang-orang miskin ini Ustaz yang membutuhkan bantuan. Tapi saya nggak punya dana Ustaz. Gimana kalau kita ngerampok saja Ustaz? Orang-orang kaya itu kita rampok, kemudian uangnya kita bagiin sama fakir miskin. Kayak siapa ini? Siapa? Masih ingat Robin Hood juga ya? Termakan film. Itu loh Ustaz, kayak Robin Hood, sang pembela kaum yang lemah. Robin Hood merampok orang kaya dirampok nanti dibagikan sama orang miskin. Itu kan bagus kan? Di dalam agama kita tidak dikenal ajaran Robin Hood. Yang ada di dalam agama kita adalah al-ghayatu la tubarrirul wasail. Sebuah kaidah yang berbunyi tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Bahkan metode tadi itu, tujuan menghalalkan cara, itu sebenarnya adalah sebuah teori yang dicetuskan salah satu tokoh Yahudi yang bernama Niccolo Machiavelli. Makanya biasa diistilahkan dengan teori Machiavelli, bahwa tujuan itu menghalalkan cara. Wah, kita ini harus sampai ke puncak kekuasaan supaya kita bisa merubah. Ya kita nggak bisa kalau nggak pakai nyogok, kalau nggak pakai nyuap, kalau nggak pakai politik uang, nggak bisa. Nggak apa-apa. Sekarang itu kan kita punya tujuan utama. Masalah sarana itu yang penting, nanti kita kalau sudah sampai tujuan utama, kita akan bereskan semuanya itu. Ternyata belum sampai membereskan, malah dibereskan sekarang. Jadi nggak boleh. Ya. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan cara. Kalau caranya haram. Ya. Kalau caranya haram. Inilah pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, yang terakhir. Dan inilah pelajaran yang sangat penting sekali. Membaur tanpa melebur. Apa yang keempat? Membaur tanpa melebur. Maksudnya apa ini, Ustaz? Membaur tanpa melebur. Saya tanya, kenapa kok orang-orang musyrikin Quraisy begitu melihat yang masuk lewat pintu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kok mereka langsung sepakat nerima? Kenapa? Kenapa? Apa? Karena Nabi orang yang terpercaya. Berarti Nabi SAW itu punya image positif. Ya, image-nya apa? Positif. Penilaian masyarakat kepada Nabi SAW itu positif. Padahal usia beliau baru berapa tadi? 35 tahun. Kenapa kaum musyrikin Quraisy mereka langsung sepakat? Kira-kira nih, kalau yang masuk yang lainnya Nabi Muhammad kira-kira gimana? Misalnya nih masuk Abu Jahal gitu misalnya. Kira-kira gimana? Atau yang masuk Abu Lahab misalnya. Atau yang masuk siapa ini namanya di sini, ada yang mau dikasih contoh. Misalnya yang masuk Jono misalnya. Misal, nggak ada orang Arab namanya Jono. Jadi Nabi SAW begitu muncul, semuanya langsung nerima, ijma, sepakat semuanya, nggak ada yang menyelisih. Kenapa kok mereka bisa sepakat? Karena Nabi kita SAW punya image al-amin, orang yang terpercaya. Pertanyaan berikutnya, kok bisa Nabi SAW punya image seperti itu? Pertanyaannya paham? Kenapa kok Nabi SAW dikenal sama orang-orang Quraisy sebagai orang yang terpercaya? Kok bisa? Silahkan. Punya akhlak yang mulia. Kok bisa mereka paham Nabi punya akhlak yang mulia? Dari mana mereka tahu Nabi punya akhlak yang mulia? Apakah Nabi SAW pasang baliho? Pilihlah saya, orang yang paling mulia akhlaknya, orang bakal korupsi, siki. Karena pergaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alias Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaur dengan masyarakat. Kenapa kok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam punya image yang positif di antara masyarakat Quraisy saat itu? Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membaur dengan mereka. Dan di dalam pergaulan Nabi kita SAW dengan musyrikin Quraisy, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Inilah salah satu hal yang bisa menyebabkan kesuksesan dakwah, akan tetapi justru banyak diabaikan oleh kita. Lebih parah lagi, bukan hanya diabaikan, sebagian orang malah memerangi hal ini. Jangan berbaur sama masyarakat. Gimana sih? Kita kan harus beda dong. Masa gabung-gabung sama mereka? Di mana nanti letak apa ya? Letak eksklusivitas, angel banget. Kita kan eksklusif, masa kita gabung sama mereka? Gimana sih? Ada kisah lucu. Ada salah seorang santri cerita sama saya, santri pondok tunas ilmu maksudnya. Tunggu. Ustaz, kemarin ketika saya pulang, saya ditanya sama orang tua. Ditanya apa? Saya cerita, pondok tunas ilmu itu belum punya masjid. Dan ini sering sekali ditanya. Kalau orang kunjungan ke pondok itu, tamu gitu dari jauh, masjidnya mana? Belum punya. Hah? Kok belum punya masjid? Gimana sih? Saya bilang, ya alasannya tanahnya belum ada, satu. Yang kedua, masjid di sekeliling pondok itu banyak gitu. Dan jaraknya dekat, dan masjidnya masih kosong. Saya pikir kita bersinergi sama masyarakat. Masyarakat bangunkan masjid, kita nyumbang jamaah masjid.
Kan itu kan simbiosis sama mutualisme gitu loh. Ya udah mereka yang bangun, ya udah nggak apa-apa lah. Kita yang nyumbang orang aja biar ngisi. Kan kebanyakan masjid kan cuma dibangun terus nggak ada apanya isinya. Wah, ini kan cerita nih. Santri ini cerita sama orang tuanya. Pondok nggak punya masjid. Terus kalian sholatnya di mana selama ini? Kami sholatnya kebetulan di dekat pondok itu ada dua masjid. Ada dua masjid. Yang dulunya sama-sama sepi masjidnya. Kami ini kalau zuhur sama asar sholatnya di masjid A. Ya, zuhur sama asar kita nyumbang jamaah ke masjid A. Kalau sholat maghrib, isya sama subuh kita nyumbang jamaah ke masjid B. Ya. Akhirnya pindah-pindah kita sholatnya gitu. Loh, berarti sholat sama masyarakat? Iya, sholat sama masyarakat bareng sama mereka. Pondok yang kamu tempat belajar itu pondok salaf atau bukan sih? Pondok yang kamu tempat belajar itu pondok salaf atau bukan sih? Itu pertanyaannya. Kok bisa muncul pertanyaan seperti ini? Karena selama ini image yang ada kalau sudah bikin pondok sendiri, pondok salaf itu tidak membaur dengan masyarakat. Dan ini tidak benar. Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah sosok yang membaurkan dirinya dengan masyarakat. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yamshi fil aswaq, bahwa Nabi SAW itu biasa berjalan di pasar. Maksudnya biasa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di pasar. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya berjalan di pasar. Nabi SAW pada pengajian fikih sirah yang kemarin kita sudah bahas bahwa Nabi SAW juga ikut berniaga kemana? Kemana? Ke Syam. Membawa barang dagangannya siapa? Khadijah. Ikut ke Syam Nabi SAW. Beserta dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Membaur dengan mereka berdagang ke sana. Bukan cuma berdagang. Ketika masa kecilnya masih ingat, Nabi menggembala kambing. Emang menggembala kambing sendirian? Oh, sana. Padang rumputnya orang musyrikin di sana, ini rumputnya orang Islam di sini. Apakah Nabi SAW memisahkan diri dari masyarakatnya? Enggak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi yang diutus ke muka bumi ini melainkan dia pernah menggembala kambing. Jadi seluruh nabi itu adalah penggembala kambing. Maka para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah kamu juga termasuk wahai Nabi? Artinya, apakah kamu juga pernah menggembala kambing wahai Rasul? Maka beliau mengatakan, na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Betul, aku dahulu juga menggembala kambing untuk mendapatkan upah dari penduduk kota Mekah. Jadi Nabi SAW membaur dengan masyarakatnya. Di bidang pertanian beliau ikut, di bidang peternakan beliau ikut, di bidang perdagangan beliau ikut. Di bidang sosial, barusan kita baca, Nabi ikut ngangkut apa tadi? Batu. Membangun Ka'bah, yang lainnya bangun Ka'bah, Nabi juga ikut ngangkut bantu bawa batu untuk bangun Ka'bah. Membaur dengan masyarakatnya. Pengajian yang keberapa itu kita membahas sebuah kejadian namanya Hilful. Subhanallah, masa udah lupa? Hilful Fudul. Bagus, Hilful Fudul. Kesepakatan di antara musyrikin Quraisy
untuk membantu orang yang dizolimi. Jadi ada salah seorang pedagang pendatang dari Yaman dizolimi. Akhirnya dia minta tolong, kok tidak ada yang nolong, karena yang zolim itu adalah seorang bangsawan lah, katakanlah orang yang punya kedudukan tokoh besar. Akhirnya setelah itu muncullah ide di antara orang-orang yang baik untuk bikin fakta kesepakatan membela orang-orang yang zalim. Ini musyrikin nih, yang melakukan fakta ini musyrikin nih. Nabi SAW gabung ikut di situ. Nabi SAW ikut mengikuti persatuan atau kesepakatan itu untuk menolong orang-orang yang zalim. Jadi intinya Nabi SAW itu ikut membaur dengan masyarakatnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, masyarakat banyak kemungkaran Ustaz, masa kita membaur sama mereka? Kalau kita lihat kemungkaran itu gimana Ustaz? Masa kita ikut di situ? Saya tanya sekarang. Masyarakat Nabi SAW itu masyarakat Islam saat itu atau masyarakat musyrik? Masyarakat apa? Musyrik. Masyarakat kita sekarang masyarakat apa? Islam apa musyrik? Yo, siapa yang berani ngomong masalah kita masalah musyrik? Sekarang ini rata-rata tetangga-tetangga kita itu muslim. Pada zaman Nabi SAW dahulu, rata-rata kalau boleh kita katakan semuanya lah ya, saat itu adalah musyrik. Kira-kira lebih parah mana? Lebih parah saat itu kondisinya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW bisa memilah dan memilih mana acara yang bisa beliau masuk ke dalamnya, mana acara yang beliau tidak masuk ke dalamnya. Sebagai orang, wah sekarang orang-orang ini ahlul bid'ah semuanya. Yang ahlus sunnah cuma anak tok. Masya Allah. Emang yang dilakukan oleh semua yang dilakukan oleh mereka, semuanya itu batil, gak ada yang benar. Masih banyak acara-acara kemasyarakatan yang kita bisa masuk ke dalamnya. Kerja bakti, bersihin apa? Bersihin selokan. Itu bid'ah atau bukan? Bukan bid'ah itu. Ahlus sunnah itu boleh itu bersihin selokan. Siapa bilang nggak boleh ahlus sunnah bersihin selokan? Kerja bakti bersihin selokan, kumpulan RT, ya, kumpulan RW. Kemudian kalau malam-malam apa itu? Ronda. Apa itu? Ahlus sunnah nggak kenal ronda. Subhanallah. Ronda itu adalah untuk kebaikan semuanya. Pada zaman Nabi SAW ketika berjihad malam-malam ada yang ditugaskan untuk ronda. Ronda, terus apalagi takziah, ada orang meninggal, kita bantu mereka. Kalau memang kita punya kekuatan, kita ikut gali apa? Gali liang kubur. Kalau memang kita punya kemampuan, ikut bantu memandikan jenazah. Kalau memang itu adalah satu mahram dengan kita, kalau memang itu satu jenis dengan kita, kalau memang dibutuhkan, bantu mengkafani, menyiapkan apa yang bisa kita lakukan. Kalau punya rezeki sedikit bagi sama orang lain, ada orang sakit kita jenguk. Inilah yang insya Allah akan membantu kesuksesan kita dalam berdakwah. Orang pengen merubah masyarakatnya, tapi dia tidak dikenal sama masyarakatnya. Gimana mau merubah? Saya harus merubah masyarakat saya menjadi masyarakat yang bertauhid dan kenal sunnah. Inti siapa? Itu tetangga samping rumah namanya siapa? Siapa ya namanya ya? Pak siapa ya? Pak Anu siapa? Ini kadang-kadang ada sebagian dari kita itu malas ngapal apa? Nama. Malas ngapal nama, sehingga muncullah setiap ini bukan sama orang awam nih, sesama orang ngaji saja, sesama yang ngaji itu kadang-kadang nggak tahu namanya, sehingga
cara jalan pintasnya itu manggilnya itu Abu. Manggilnya apa? Abu. Bu gitu. Karena kan ini cara paling gampang kan. Kalau Abu kan bu. Nanti yang ibu-ibu manggil temennya apa? Ummu siapa nggak tahu, yang penting panggilannya gitu. Namanya siapa sih ya? Nggak tahu. Padahal udah 3 tahun ngaji bareng. Saben dina ngapale Dan ini uniknya ini didengar sama orang awam. Orang-orang itu kok aneh ya. Manggil laki-laki kok bu, ibu gitu. Terus kalau manggil temennya yang perempuan kok manggilnya om gitu. Laki-laki dipanggil bu, yang perempuan dipanggil om. Subhanallah. Ini mungkin gara-gara males ngapalin namanya. Itu padahal di antara yang sama-sama ngaji. Apalagi sama orang awam. Tetangganya meninggal mungkin nggak tahu, subhanallah. Bagaimana mungkin kebaikan yang ada dalam diri kita bisa kita tularkan sama masyarakat kalau kita nggak dikenal sama mereka? Majhul itu apa ya? Apa? Orang yang nggak dikenal ya. Karena siapa sih itu loh yang jenggotan gitu aja, orang yang jenggotan. Itu istrinya siapa? Itu loh yang cadaran. Cuma itu tok yang dikenal. Nggak tahu itu namanya siapa. Kalau ke warung, kadang-kadang beli ke warung ya cuma diem saja beli, nggak nyapa sama sekali. Sampai suatu saat pernah nih, ada seorang ummahat, ini bukan om ya, ada seorang ibu-ibu ummahat, ya biasa pakai cadar gitu kan. Begitu lewat sama ibu-ibu lagi pada duduk-duduk, dia nyapa, assalamualaikum, monggo bu. Mereka nggak jawab, mereka bisa ngomong ya sebenarnya. Ini karena apa? Karena kebiasaan nggak mau nyapa. Sehingga mereka itu menganggap salah satu keajaiban dunia ada orang pakai cadar kok mengucapkan salam. La haula wala quwata illa billah. Nggak benar. Praktek-praktek yang seperti ini tidak benar. Kita kan harus menyelamatkan keluarga kita. Iya. Nabi SAW mengatakan al-muslimu idza kana yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang membaur dengan masyarakatnya. Ini landasannya. Nanti mungkin ada yang ngomong itu kan kisah Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Ya, mungkin kan ada orang ngomong kayak gitu. Membaur itu kan Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Nih saya bawakan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau bersabda, hadisnya hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim yang membaur dengan masyarakat dan dia bersabar dengan gangguan yang dia alami. Yang namanya orang membaur pasti ada gangguannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun. Apa artinya khairun? Lebih baik. Di dalam riwayat lain disebutkan a'zamu ajrun. Lebih banyak pahalanya. Dibandingkan siapa? Minal muslimil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Lebih besar pahalanya, lebih baik dibandingkan muslim yang tidak mau membaur dengan masyarakatnya dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Hadis Nabi SAW, beliau yang menganjurkan kita untuk membaur. Ustaz, nanti kalau kita membaur, bisa-bisa kita melebur. Makanya tadi kan saya sudah katakan dari awal, membaur tanpa melebur. Apa sih membaur tanpa melebur itu kayak apa sih? Membaur, bergaul dengan masyarakat tapi punya prinsip.
tapi punya prinsip, tidak melebur. Melebur itu ya apa yang dilakukan masyarakat, melakukan kesyirikan, melu syirik, melakukan bid'ah, melu bid'ah, itu namanya melebur. Ya. Ronda pada kiplik, melu kiplik. Pada ngombe ciu, melu ciu. Nah, itu namanya melebur, itu namanya. Terus yang kita lakukan apa, Ustaz? Yang kita lakukan adalah membaur tanpa melebur sambil mewarnai. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau biasanya wedang ciu, ketika lagi ronda, jenengan bawa dari rumah wedang jahe. Wedang jahe enak banget, nyong tukune nang Sulawesi gitu. Maksudnya produknya di Sulawesi, belinya di Purwokerto gitu. Ini Kang Sulawesi gitu. Sip ini buat vitalitas. Ya apa nggak bohong kok. Di situ memang disebutkan untuk vitalitas. Jadi kita itu membaur sambil mewarnai. Bukan membaur malah diwarnai, bukan. Inilah yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita bisa mewarnai masyarakat kita kalau kita tidak dikenal sama mereka? Bagaimana kita akan memberikan masukan yang baik kepada mereka kalau image kita tidak baik di mata mereka? Maka ini pelajaran yang sangat penting, yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, bagaimana kalau kita terpengaruh, Ustaz? Saya sampaikan, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau SAW, al-mu'minul qawi. Apa artinya? Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan masing-masing punya kebaikan. Jadi jadilah mukmin yang kuat. Kuat apa, Ustaz? Yang pertama kuat imannya. Yang paling utama adalah kuat imannya. Jadilah mukmin yang kuat, yang bisa mewarnai lingkungannya, bukan yang diwarnai. Kita baru belajar, makanya rajin belajar dan dipraktekkan. Selama ini banyak orang menganggap dirinya lemah. Maksudnya itu gak mau menguatkan keimanannya, menyerah dengan keadaannya. Ya saya dulu cuma kayak gini saja. Enggak, kembangkan terus supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nanti kalau misalnya di masjid ibadahnya nggak benar, gimana Ustaz? Itulah pentingnya berbaur sama mereka supaya bisa memberikan nasihat kepada mereka. Loh, nggak pernah sholat di masjid bareng sama masyarakat kok mau mengkritik, mau beri nasihat? Ya nggak akan didengarlah sama masyarakat. Masuklah ke situ, bergaullah dengan mereka, ucapkanlah salam sama mereka, senyumlah, salam sama mereka, berjabatan tangan kalau ketemu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, lama-lama mereka bukan hanya menerima, bahkan mereka akan memulai bertanya dengan kita. Banyak loh sebenarnya masyarakat-masyarakat kita yang pengen tahu apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan, apa yang kita praktekkan. Banyak mereka yang pengen tahu. Cuman kadang-kadang mereka itu mau ngomong sama kita takut. Ke wong lu sangar banget, arep takut wedi. Emangnya kita gigit apa? Jangan salahkan mereka, karena kitanya ini mungkin yang kurang bergaul sama mereka, kurang membaur sama mereka, kurang senyum sama mereka, kurang salam sama mereka, kurang ngobrol sama mereka. Maka inilah pelajaran yang sangat penting buat kita semuanya. Termasuk membaur nih, termasuk membaur ketika pengajian. Membaur ketika apa? Pengajian. Ada kisah
aneh tapi nyata. Pada suatu tahun di suatu masjid diadakan pengajian tabligh akbar, mengundang ustadz dari suatu kota. Kok nggak ada namanya semuanya Ustaz? Nggak apa-apa. Di suatu tahun, di suatu masjid manggil ustadz dari suatu kota. Sebelum pengajian beberapa lama, ya seminggu, 2 minggu, sudah dipromosikan kedatangan ustadz itu di suatu radio. Diumumkan akan datang ustadz anu tabligh akbar. Terus pokoknya, dan radio ini didengarkan oleh banyak orang awam. Akhirnya karena bolak-balik hampir setiap hari dipromosikan, diiklankan. Akhirnya betul pas hari H itu banyak orang-orang awam. Ana diceritain ada di antara mereka yang nyewa angkot gitu, satu angkot ikut ke situ. Apa yang terjadi di situ? Ibu-ibu awam ya, yang namanya orang awam yang mungkin pakaiannya masih apa? Ya pakai kudung lah, kudung, bukan pakai jilbab gede gitu, pakai apa? Pakai kudung biasa, mungkin juga bajunya masih warna-warni gitu kan, serombongan itu. Begitu masuk, tek, lihat, ya. Terus lihat samping, kanan kiri, terus lihat bajunya sendiri. Bu, ngomong sama temannya, kita ini kayaknya saltum ini. Apa saltum? Salah kostum. Kita ini kayaknya salah kostum ini. Terus kita udah sampai sini. Ya udah duduk aja. Duduk. Sudah kayak gitu, sudah dia merasa salah kostum nih. Karena rata-rata kan pakai bajunya hitam, gelap semuanya, lebar-lebar. Dia datang beda sendiri. Kan rasanya gimana gitu. Kemudian gak ada yang nyapa lagi. Gak ada yang nyapa. Akhirnya tambah bete. Apa bete? Apa sih bete? Tambah minder. Nah, tambah apa? Tambah minder. Masuk, wah, salah kostum kita. Sudah salah kostum, gak ada yang nyapa pula. Akhirnya satu-satu pulang, satu keluar. Dia lihat temennya, loh kok udah gak ada lagi, keluar lagi. Akhirnya semuanya habis. Sebelum ustadznya selesai pengajian, belum nyampe setengah sudah apa? Pada pergi semua. Saya bukan mengatakan, ayo para akhwat pakaiannya dirubah kayak orang awam, bukan itu maksud saya. Akan tetapi, kalau orang nih masuk bajunya beda sendiri, misalnya bajunya beda sendiri, kemudian ada yang nyambut, oh bu, gimana kabarnya, masya Allah, kira-kira gimana perasaannya? Walaupun awalnya itu agak gimana gitu loh. Tapi begitu ada yang mau menyapa dia, ya. Ada yang mau mengajak bicara, itu perasaan-perasaan minder itu akan sedikit demi sedikit berkurang atau bahkan sampai hilang. Nah ini kebiasaan akhwat sebagian dari mereka atau kebiasaan ummahat. Kalau ngaji itu karepe yang ngumpul karo kancane dewek. Orang-orang awam yang baru datang ke situ juga ngumpul, akhirnya bikin apa? Perkumpulan-perkumpulan yang beda-beda itu tadi. Bu, ya membaur. Membaur gabung, tanya sama mereka kabarnya gimana. Jangan kalau ditanya sama orang seneng nggak? Seneng. Kalau disapa sama orang tuh seneng. Sekarang nih, saya kasih ilustrasi. Misalnya, jenengan masuk ke sebuah masjid misalnya. Ada pengajian di situ dihadiri oleh misalnya oleh 10 orang. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, 10 apa namanya? Hurufnya apa? Angka 10? C. Nah, dari A sampai C. Begitu masuk ruangan, tidak ada satupun yang jenengan kenal. Tidak ada satupun yang jenengan kenal dari A sampai J. Kemudian jenengan masuk nih, salam.
salam satu-satu. Assalamualaikum. Orang yang pertama si A, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tapi kalau ngobrol, oh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Si B, oh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil apa? Mainan HP. Kemudian si C malah ngantuk. Disalami malah ngantuk. Sampai akhirnya ketemu si E misalnya ya, si E, oh waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat ya, masya Allah, jenengan si sopo. Ya nggak kenal kok, tanya enggak apa-apa. Kemudian si F G H I J sama persis kayak A B C gitu loh, cuek gitu. Ketika pertama kali jenengan masuk, tidak ada satupun yang jenengan kenal. Setelah salaman itu, salaman semuanya salaman, ada satu orang, siapa tadi? Si E yang hangat sambutannya kepada jenengan. Kira-kira dari 10 orang itu yang paling terkesan di hati jenengan siapa? Si E. Padahal ketika masuk semuanya sama. Tidak kita kenal. Itulah efek dari sapaan dan sambutan hangat. Makanya para ahli psikologis mereka mengatakan, kalau salaman sama orang, itu sambil dilihat mukanya. Sambil lihat apa? Mukanya. Ini ibarat apa ya? Transfer apa? Transfer perkenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Sehat, alhamdulillah. Bekhair ente, bekhair, alhamdulillah. Itu kalau orang Arab. Wong Jawa bekhair, opo bekhair. Sehat, alhamdulillah. Sugeng Pak, pangestune, alhamdulillah. Beda. Sama orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lihat dulu, lihat, hangat, sudah. Setelah itu mungkin akan aktivitas yang lainnya tidak apa-apa. Sebagian orang nggak terbiasa yang seperti ini. Maka mari kita perbaiki perilaku kita supaya kita bisa mewarnai masyarakat kita. Sekali lagi saya ingatkan, kita tidak mengajarkan untuk melebur, ya, ikut acara-acara kesyirikan, acara-acara bid'ah, enggak. Akan tetapi kita membaur dengan masyarakat, memiliki jati diri yang jelas, prinsip yang bagus, akhlak yang mulia, sehingga di mata masyarakat kita baik, dan sebelumnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika image kita baik di masyarakat, maka manakala kita ingin mewarnai masyarakat kita akan lebih bisa diterima oleh mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini pengajian kita. Ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi wa'arid 'anil jahilin. Wa'arid 'anil jahilin. Artinya berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Para ulama kita menjelaskan bahwa di antara maksud ayat ini, kalau kita menemukan orang-orang kayak tadi itu, misalnya lagi pada main gaple misalnya, atau lagi pada minum, itu kita jangan ikut duduk di situ kalau kita itu tidak ada misi untuk memperbaiki. Sekedar ikut meramaikan majelis tersebut, itu nggak boleh. Itu masuk ke dalam firman Allah tadi, wa'arid 'anil jahilin. Apalagi misalnya lewat ada konser dangdut gitu, orang lagi pada joget gitu, kita pengen dakwah di situ Ustaz, sambil joget, ya, sulit itu. Ya itu termasuk yang harus ditinggalkan. Kalau tadi kan saya nggak mengajarkan seperti itu. Yang namanya ronda secara asal itu kan ya sekedar jaga malam,
Kalaupun ada tadi saya katakan wedang ciu, ada gaple, ada kiplik, itu kan sebagiannya. Kalau kita masuk ke situ, penampilan kita dengan penampilan yang islami, saya yakin mereka rikuh. Mereka akan apa? Rikuh. Coba sih jenengan datang ke mereka pakai peci misalnya, kemudian pakai jenggot, pakai sarung, pakai koko, ya. Kemudian mereka mau mengeluarkan gaple, itu mereka rasanya aduh kepriwe ya. Jadi itulah yang saya inginkan. Ya, itu yang saya. Tapi kemudian juga kita berusaha untuk ngobrol dengan baik. Nggak mesti harus ngobrol agama. Nggak mesti kita pertama kali, ayo Pak kita ngaji Arba'in Nawawi yuk. Oh, Arba'in Al-Fatihah aja belum bener. Jadi ketemu orang itu ngobrol materi-materi yang sifatnya bisa dicerna sama mereka. Pekerjaan, masalah keluarga. Jadi nggak mesti bahas itu langsung masalah-masalah agama. Ustadz, apabila ada seorang yang sengaja meninggalkan sholat, sedangkan Nabi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Apakah kafir yang dimaksud kafir sampai keluar dari agama atau bagaimana? Ya, tergantung motif dia meninggalkan sholat. Kalau motifnya dia meninggalkan sholat karena dia ingkar tentang wajibnya sholat, alias kenapa nggak sholat duhur? Sholat nggak wajib. Sholat nggak wajib. Dia nggak sholat karena dia meyakini sholat nggak wajib, maka ini dianggap keluar dari agama Islam berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Kalau sholat meninggalkan sholat, motivasinya karena keyakinan dia sholat nggak wajib. Dan dia orang Islam yang sudah paham tentang hukum sholat. Yang seperti ini, maka dia dianggap keluar dari agama Islam berdasarkan ijma para ulama. Tidak ada perselisihan. Nah, kalau motivasinya bukan karena keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, tapi karena males, karena awang-awangan, bebeh, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah orang ini keluar dari agama Islam atau tidak? Pendapat yang kuat insya Allah, wallahu a'lam, adalah kalau selama dia masih sholat, walaupun bolong-bolong, maka dia masih dianggap muslim. Kapan dia dianggap keluar dari agama Islam? Kalau dia sudah total tidak sholat, sama sekali tidak sholat, itulah bukan orang Islam. Ini pendapat yang lebih kuat insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kalau di lingkungan kita ketika rapat RT hampir semuanya merokok, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang Anda lakukan adalah berusaha mencari tempat yang tidak dekat dengan orang yang merokok, supaya jenengan tidak ketularan penyakit rokok. Gimana Ustadz semuanya merokok? Ya di dekat pintu kayak apa-apa. Kemudian pelan-pelan berbicara di situ, menyampaikan. Mungkin tidak harus langsung berbicara masalah rokok. Mungkin berbicara tentang, loh kita ini, anak-anak kita ini banyak ya yang sebenarnya bisa sekolah lebih tinggi. Istri kita sebenarnya bisa kita beri nafkah lebih banyak. Bahkan kita sebenarnya bisa berangkat haji. Andaikan ada pengeluaran tidak perlu yang kita pangkas. Di antaranya apa? Merokok. Sehari berapa itu rokok? Masih ada yang merokok di sini? Sehari satu bungkus berapa sih? Yang nggak merokok, yang jualan rokok saja, yang punya warung masa nggak jualan rokok?
Oh, sudah nggak jual, alhamdulillah. Satu bungkus itu sekitar 10.000 misalnya ya. 10.000 kali 30 berapa? 300.000. 300.000 kali setahun berapa? 3.600.000. Setahun nih kita bisa nabung 3.600.000. Ngerokok wis pirang tahun. Nah, ada yang dari SD sudah ngerokok, umurnya sudah 60 tahun sekarang. Berarti ngerokoknya sudah berapa tahun? 3.600.000 kali 20 tahun saja. Sudah berapa? 60 berapa? 4 juta. Bisa gua apa? Bisa gua mangkat haji. Maka mungkin masuknya lewat seperti itu. Jadi masuknya lewat lewat pembicaraan dan tidak harus langsung membahas. Tidak harus langsung membahas saat itu. Karena seperti yang saya katakan, mereka itu sering merasa tidak enak sendiri. Saya ngisi pengajian di kampung. Ketika awal-awal saya ngisi pengajian, ya orang-orang lah, seberapa orang itu gitu, kayak sepur. Kalau ada alarm pemadam kebakaran itu mungkin sudah bunyi. Ya. Tapi ya saya kan juga masalah kesehatan juga saya perhatikan. Saya milih dekat pintu. Monggo Ustaz di sini. Enggak lah, udaranya lebih seger di sini. Kelepos. Itu pengajian pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang mulai pada yang ngerokok pada keluar, malu sendiri gitu. Jadi alhamdulillah masyarakat kita, apalagi masyarakat Jawa itu masih punya budaya apa? Pakai wok. Kita sedikit batuk-batuk saja, banyak sebenarnya orang yang paham. Ya. Atau kita kipas-kipas apa? Kipas-kipas kayak gini, itu sebenarnya orang paham gitu. Cuma ada sebagian orang sing dablek. Tapi insya Allah banyak orang yang nggak dablek gitu loh. Makanya itulah yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya melakukan salaman setelah selesai sholat dengan jamaah di sebelah kita? Dan bagaimana seharusnya kita menanggapi orang yang mengajak kita untuk salaman setelah sholat? Kalau salaman itu habis sholat langsung, maka setahu saya itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang beliau kerjakan setelah sholat, beliau segera apa? Berzikir. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam sampai akhir. Berarti salaman habis sholat itu tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Sekarang bagaimana sikap kita kalau ada orang setelah sholat langsung menjulurkan tangannya? Apa yang kita lakukan? Apakah kita diam saja, pura-pura ngantuk? Apa ndeleng didelengaken tok? Atau lebih ekstrim lagi, kita tampel. Apa tampel? Ditepis. Seorang ulama, seorang syekh di dalam buku beliau yang berjudul Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Beliau bernama Syekh Masyhur Salman. Beliau menjelaskan dalam kondisi seperti ini, ketika orang yang di samping kita orang awam, dia belum paham hukumnya, maka saat itu tidak apa-apa kita sambut salaman dia. Artinya dia salaman, kita apa? Kita salaman. Niatnya apa? Niatnya adalah kita bersalaman dengan saudara muslim ketika ketemu. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Andaikan ada dua orang muslim ketemu kemudian saling salaman, maka dosanya akan berguguran sebelum berpisah. Niatnya itu
Akan tetapi setelah selesai, kita menyampaikan dengan baik kepada beliau. Dengan sopan, dengan lembut, kita sampaikan bahwa sebenarnya yang baik itu salaman bukan habis sholat langsung. Yang baik salaman itu ketika ketemu. Jadi misalnya kayak gini, misalnya kita baru masuk masjid, ketemu sama teman kita, kita salaman. Itu yang lebih apa? Yang lebih baik. Jadi itu solusinya yang diajarkan oleh para ulama kita. Karena kalau kita langsung tepis, itu nanti akan apa? Akan timbul mafsadah, akan timbul fitnah, akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Maka demi menghindari fitnah tersebut, maka kita bisa lakukan seperti apa yang tadi disampaikan oleh ulama kita. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.